Halo guys, welcome back to this channel. Balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Jadi di video kali ini tuh gue bakal nge-review Sony Xperia XZ2 buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Kira-kira HP ini tuh masih worth it apa enggak buat kalian beli di tahun 2020 ini atau bahkan di tahun 2021? Buat kalian penasaran sama jawabannya, seperti biasa langsung aja check this out. Oke, seperti biasa kita bakal mulai dulu dari sektor desain dan juga build quality dari HP ini. Desain dari Sony Xperia XZ2 ini menurut gua tuh udah berubah total banget apabila dibandingkan dengan Sony Xperia XZ1 yang masih mengusung desain mengotak. Di sini Sony Xperia XZ2 udah mengusung desain yang cenderung cembung pada bagian belakangnya, dan menurut gua HP ini tuh kelihatan mirip banget sama HTC U11 yang juga mengusung bodi cembung pada bagian belakangnya. Tapi bodi cembung dari Sony Xperia XZ2 ini juga memberikan dampak pada handling dari HP ini, di mana HP ini tuh memiliki handling yang enak banget untuk dipegang menggunakan satu tangan. Tapi jujur aja ada satu hal yang ganjal banget mengenai desain dari Sony Xperia XZ2 ini, di mana HP ini tuh menempatkan posisi fingerprintnya tuh tidak ergonomis. Menurut gua fingerprintnya ini agak terlalu bawah, jadi saat gua pengen buka fingerprintnya tuh kadang-kadang gua malah nyentuh kameranya. Padahal apabila kita melihat dari Sony Xperia XZ1, sebenarnya Sony Xperia XZ2 ini bisa menempatkan tombol fingerprintnya ini di bagian samping sama seperti Xperia XZ1. Tapi gue jujur aja nggak tahu kenapa Sony Xperia XZ2 ini malah menerapkan tombol fingerprint yang letaknya seperti ini, dan menurut gue ini tuh malah bikin kita jadi males buat pakai fingerprint dari HP ini. Lanjut mengenai build quality-nya, HP ini tuh memiliki bodi berbahan dasar kaca pada bagian depan dan juga belakangnya, serta memiliki frame aluminium dan bikin HP ini tuh jadi berasa solid. Intinya untuk build quality Sony itu emang dari dulu bagus banget, dan untuk urusan build quality gue tentu aja nggak perlu lagi ngeraguin build quality dari HP flagshipnya Sony. Berlanjut ke bagian depannya, Sony Xperia XZ2 ini menggunakan layar 18:9 berukuran 5,7 inci dengan panel IPS dan juga resolusi Full HD+. Layar di HP Sony ini tuh memiliki nama Triluminos Display dan juga memiliki teknologi X-Reality Engine dan juga support SDR, sehingga bikin tampilan layar dari HP ini tuh jadi kelihatan bagus dengan warna yang rich dan juga ketajaman yang oke banget. Intinya meskipun HP ini tuh menggunakan layar IPS, tapi kualitas layar IPS dari HP ini tuh bisa gue bilang bagus banget. Lanjut ke sektor dapur pacunya, HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 845 yang menurut gue tuh masih kuat banget buat dipakai di tahun 2020 ini. HP ini juga dibekali dengan RAM 4GB dan juga memori internal 64GB yang bisa ditambah dengan microSD. Untuk Antutu benchmarknya, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 354.000 yang tentu aja menurut gue skor itu masih gede banget buat kalian pakai di tahun 2020 ini. Untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa ngasilin grafik smooth extreme atau HDR Ultra. Dan untuk gameplaynya menurut gua tuh HP ini tuh masih enak banget. Di sini gue bisa main game PUBG Mobile di grafik smooth extreme dengan mulus dan juga lancar tanpa ada kendala lag ataupun touch delay. Intinya Sony Xperia XZ2 ini merupakan pilihan yang tepat banget buat kalian yang lagi cari HP untuk kebutuhan gaming, tapi kalian tuh memiliki budget yang cukup terbatas. Lanjut ke sektor kameranya, HP ini tuh hanya memiliki satu buah kamera belakang aja, di mana kameranya ini memiliki resolusi 19MP f2.0. Untuk hasil foto di siang hari sebenarnya menurut gua Sony Xperia XZ2 ini tuh masih bagus, di mana gambar yang dihasilkan itu cukup detail dan juga memiliki dynamic range yang cukup bagus. Lanjut ke foto low light, HP ini tuh secara mengejutkan juga punya hasil foto yang cukup oke. Padahal HP ini tuh nggak dilengkapi dengan fitur night mode, dan menurut gua hasilnya tuh masih oke-oke aja. Masuk ke sektor videografinya, HP ini tuh bisa ngerekam hingga resolusi 1080p sampai 4K, dan semuanya ini tuh bisa berjalan dengan cukup stabil dan juga hasil yang cukup tajam. Lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh memiliki satu buah kamera depan dengan resolusi 5MP f2.2. Untuk hasil kamera depan dari Sony Xperia XZ2 ini sebenarnya gue bisa bilang HP ini tuh masih memiliki kamera depan yang cukup bagus. Namun tentu aja ini nggak bisa menyaingi HP-HP mid-range yang ada di pasaran saat ini.
Untuk videografi di kamera depannya, HP ini tuh bisa ngerekam hingga resolusi 1080p dan untuk hasilnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ2 di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi itu adalah hasil foto dan juga video dari Sony Xperia XZ2 dan menurut gua kamera HP ini tuh masih sebatas cukup aja untuk dipakai di tahun 2020 ini. Lanjut ke sektor audionya, HP ini tuh memiliki setup dual stereo speaker dan yang gue suka itu kedua speakernya tuh ngadep ke depan. Jadi saat kita lagi main game tentu aja tangan kita tuh nggak bakal nutupin speakernya dan tentu aja bikin suaranya tuh jadi kedengaran lebih jelas. Oh iya, untuk output speaker dari HP ini tuh menurut gua sebenarnya ada cukup bagus, tapi gua ngerasa suara yang dihasilin dari HP ini tuh kurang gitu kenceng dan juga bassnya nggak gitu berasa. Selain itu HP ini juga memiliki fitur dynamic vibration, tapi menurut gue ini tuh malah bikin gak nyaman karena getarannya ini kesannya kayak dibuat-buat. Jadi menurut gue fitur ini tuh cuma gimmick aja karena bikin experience kita itu jadi nggak lebih baik. Berlanjut ke sektor baterainya, HP ini tuh memiliki baterai berukuran 3180 mAh yang kelihatan cukup kecil buat dipakai di tahun 2020 ini. Tapi at least HP ini tuh masih bisa bertahan dari pagi sampai malam dengan pemakaian biasa dan sesekali gaming dengan waktu SOT di angka 4 jam lebih. Untuk chargingnya sendiri HP ini tuh udah support fast charging 18 watt yang bisa ngecas HP ini tuh dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 30 menit. Selain itu HP ini juga udah memiliki fitur wireless charging yang jujur aja fitur ini tuh nggak pernah gua pakai sama sekali. Lalu untuk fitur-fitur lainnya HP ini juga udah memiliki fitur NFC dan juga IP rating 68 yang udah menjadi standar flagship untuk saat ini. Lanjut mengenai harganya, HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,5 sampai 2,7 jutaan di kondisi second dan ini tuh bisa kalian dapetin di marketplace online. Oh iya, gue punya satu tips buat kalian untuk kalian yang ingin beli HP ini dalam kondisi second. Usahain kalian cari yang pressure-nya masih naik karena dengan pressure yang masih naik itu kondisinya ini kemungkinan belum pernah dibongkar. Jadi buat kalian yang pengen beli Sony Xperia XZ2 dalam kondisi second, kalian wajib banget buat perhatiin di sektor ini. Lalu mengenai harganya, dengan harga segitu gue bisa bilang Sony Xperia XZ2 ini tuh masih worth it banget buat kalian beli di tahun 2020 ini. Terutama buat kalian yang hobi gaming tapi memiliki budget yang cukup terbatas. Intinya untuk mantan flagship 2 jutaan, gue bisa banget rekomendasiin Sony Xperia XZ2 ini tuh buat kalian beli. Oke, jadi segitu dulu aja video kita pada hari ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa terus maju. Oke, thank you for watching this video. Gue Bang Jo Review dan seperti biasa, have a nice day.